Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil musada. Amma ba'du. Yang sama-sama kita berjannah serta pengurus yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Kita kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti senantiasa mendapatkan pertolongan, syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama baca doa ini. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Jawab langsung, itu terlalu percaya diri. Betul Bapak Ibu? Betul? Sholat 5 waktu susah, bangun subuh susah, sholat tak dihiraukan, macam merasa apa tak pantas. Ibu-ibu macam mana lah nak langsung masuk surga dengan suami jahat? Kalau nak halangan, ibu belum solat, ada sikit. Tak percaya saya, takkan berani, takkan kuat. Kenapa tak kuat? Rasulullah bilang, api yang ada di neraka itu 70 kali lipat lebih panas daripada api yang ada di dunia. Ini bisa sadar kalau kita ini nanti butuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus, dunia ini manusia ini sesat. Sebelum Nabi diutus oleh Allah, kita ni nyembah batu, nyembah pokok, nyembah hantu, nyembah kepada Allah. Apalagi setelah ditinggal oleh Nabi Ismail alaihissalam. Semuanya beribadah kepada Allah, semuanya ikut Nabi Ibrahim, semuanya agamanya ikut Nabi Ibrahim. Yang jadi masalah apa? Waktu itu di Mekah ada orang Arab yang dianggap suci, ada orang Arab yang dianggap wali. Namanya siapa? Namanya Amr bin Luhai. Siapa namanya Bapak Ibu? Amr bin Luhai. Ingat Pak nama ni Pak. Nanti sampai di rumah Amr diingat, Luhai dia lupa. Ingat-ingat tu, nanti sampai di rumah Luhai dia ingat, Amr dia lupa. Supaya apa? Nanti Bapak Ibu kalau punya anak, jangan dikasih anak cucunya nama Amr bin Luhai. Karena ketika Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi melihat di dalam neraka Pak, Amr bin Luhai ini dieret di suku khusus di biar.
Karena Mekah manusia bisa nyembah patung itu biar keroknya Amr bin Luhai lah. Jadi ceritanya dulu di Mekah, Amr bin Luhai ini dianggap wali, Amr bin Luhai ini dianggap suci. Pergilah dia Pak dari Mekah ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Di Palestina, Yordania, Suria, itu negeri Syam Pak. Sampai Amr bin Luhai di negeri Syam, ditengok oleh Amr bin Luhai, rupanya Pak, orang pada waktu itu nyembah patung, nyembah berhala. Ya, Amr bin Luhai. Kata Amr bin Luhai, oh ini betul nih, oh ini bagus nih. Karena dulu di Syam itu terkenal dengan negeri turunnya para nabi. Makanya ketika Amr bin Luhai ini, oh ini betul, ini bagus nih. Maka Pak, Amr bin Luhai balik dari negeri Syam, dia bawalah patung berhala. Nama patungnya apa? Hubal. Apa nama itu? Apa? Ingat, Hubal. Yang ditambah G. Hubal nanti. Hubal. Patung berhala dibawa dari negeri Syam. Patung Hubal itu dibawa ke Mekah. Karena orang tengok Amr bin Luhai orang suci, dianggap wali, maka satu Mekah ikut kelakuan Amr bin Luhai. Maka pada waktu itu tidak ada di rumah orang masyarakat Mekah kecuali dalam rumahnya ada patung berhala. Bahkan di sekitar Ka'bah ada 360 patung. Itu yang mulai duluan siapa Pak? Siapa namanya? Kan lupa kan? Amr bin Luhai. Nabi pernah pergi berdakwah ke Taif. Taif itu Pak, kalau saya bawa jemaah umroh, waktu zaman Pak Haji Zul belum pergi Pak, waktu itu tutup, sekarang lah buka. Itu dipersilahkan kepada para jamaah untuk pergi ke negeri Taif. Taif itu sebelah dengan Mekah, paling dekat Pak. Kalau pakai bis 3 jam baru sampai. Dulu Nabi itu Pak, karena di Mekah dapat penolakan dari masyarakat Mekah, Nabi cari dukungan keluar Mekah. Nabi pergi berdakwah ke Taif. Nabi pergi berdakwah ke Taif, ternyata apa? Diusir Pak. Datang ke kampung ini diusir, datang ke kampung ini diusir. Sampai-sampai kompak seluruh kampung itu bunuh Nabi, usir Nabi. Nabi dikerumuni kampung-kampung itu Pak, dilempar pakai batu. Betul. Makanya Nabi bilang, ketika ditanya oleh Aisyah istrinya, kata Nabi apa? Di dalam hidup aku 2 paling sedih. Paling kecil waktu 2 ni lah. Kapan? Ketika kalah perang Uhud, ketika diusir oleh masyarakat Taif. Jadi Pak, Nabi itu dilempar pakai batu oleh masyarakat Taif, bunuh dia, usir dia. Yang menemani Nabi siapa? Sahabatnya, pembantunya, namanya Zaid bin Harithah. Kalau tak, Zaid bin Harithah dipeluknya Nabi supaya orang lempar itu kena dia, jangan kena Nabi. Luar biasa Pak, ketika Nabi digitukan, datang malaikat yang jaga gunung. Apa kata malaikat itu? Wahai Nabi, engkau tinggal berdoa kepada Allah. Ini yang musir engkau dan melempar engkau rata dengan tanah. Masya Allah. Kita Pak, jangankan dilempar orang Pak, disindir orang besok lewat habis Bapak. Nabi Pak dilempar batu. Tapi ketika dapat tawaran daripada malaikat, engkau kalau mau Nabi kau tinggal berdoa kepada Allah, mati semua tu. Apa kata Nabi? Wa inni khabbatu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Nabi bilang apa? Aku simpan doaku untuk umatku nanti di hari kiamat kelak. Masya Allah. Dapat syafaat pertolongan cuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi lain, Nabi Isa, Nabi Musa, semua sudah habis Pak. Sudah habis didoakan semua.
waktu masih hidup. Cuma Nabi Muhammad bilang, aku simpan doaku untuk umatku nanti di hari kiamat. Makanya Nabi pernah bilang, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Apa kata Nabi, Pak? Pada hari ini telah aku sempurnakan kepadamu agamamu, dan telah aku sempurnakan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi sekarang Bapak Ibu tak ada lagi dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang kurang. Semua sudah lengkap. Tinggal kita ini nak ngikut atau tidak. Masalah ibadah maupun dalam masalah kehidupan sehari-hari, muamalah. Contohnya Pak, solat. Contohnya solat. Ketika Allah turunkan perintah untuk zakat, ayat saja yang turun. Ketika Allah perintahkan untuk puasa, ayat saja yang turun. Tapi ketika Allah perintahkan untuk solat, oh tak bisa, ayat saja turun. Nabi Muhammad harus naik ke langit, langsung praktek, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat, yang mendapatkan pertolongan. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang selamat dunia, selamat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup sampai di sini Bapak Ibu, kurang lebih mohon dimaafkan. Saya minta maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata saya yang kurang pantas atau agak kasar. Maklumlah Pak, manusia ini pasti banyak salah, banyak hilang. Saya mohon beribu-ribu minta maaf. Boleh Bapak Ibu? Bapak Ibu mau maafkan saya Pak? Bisa Bu? Saya minta maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.